Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang hukum gravitasi Newton bagian yang pertama yang merupakan materi fisika kelas 10 SMA. Baik, pada konsep gaya gravitasi Newton, apa itu gaya gravitasi? Banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep gaya gravitasi. Misalnya buah yang jatuh dari tangkainya, kemudian benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Jadi gaya gravitasi menurut Sir Isaac Newton mengatakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di atas, ada benda M1 dan benda M2 yang berjarak R, di mana pada M1 bekerja gaya F12, di mana ada gaya F1 yang dan diakibatkan oleh adanya benda 2. Kemudian F21 adalah adanya gaya pada M2 yang diakibatkan adanya massa M1 tadi. Secara matematis, gaya gravitasi ini dituliskan dengan persamaan F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2, di mana F-nya adalah gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik dalam satuan Newton. Kemudian G adalah tetapan umum gravitasi sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian M1 adalah massa benda 1 dan M2 adalah massa benda 2, sedangkan R-nya adalah jarak antara kedua benda tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah gaya gravitasi antara dua benda yang bermassa 3 kg dan 4 kg yang terpisah sejauh 50 cm. Nah, kita lihat bendanya M1 3 kg, M2 4 kg, kemudian berjarak 50 cm atau dirubah ke dalam satuan meter 0,5 meter. Kita lihat penyelesaian soal. F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Kita masukkan nilai G-nya. Kita bulatkan saja 6,7 kali 10 pangkat min 11. M1-nya 3, M2-nya 4. Kemudian jaraknya 0,5 pangkat 2. Tinggal kita kalikan ini. 6,7 kali 10 pangkat min 11. 3 kali 4, 12. Kemudian 0,5 pangkat 2 berarti 0,5 kali 0,25. 0,5 kali 0,5 dapat 0,25. Jadi F-nya sama dengan 6,7 kali 12 dapat 80,4 kali 10 pangkat min 11 per 0,25 atau sebesar 321,6 kali 10 pangkat min 11 Newton atau 3,216 kali 10 pangkat min 9 Newton. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk benda yang memiliki ukuran atau massa yang lebih besar, misalnya planet. Dua buah planet berjarak 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 12 meter, di mana massa planet A sebesar 5 kali 10 pangkat 24 kg dan massa planet B sebesar 1 kali 10 pangkat 24 kg. Berapa gaya gravitasi rata-rata antara planet A dan planet B, di mana tetapan umum gravitasinya sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kita lihat penyelesaian soalnya. Jadi F-nya kita gunakan persamaannya. F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Kita masukkan nilai G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11. M1-nya adalah 5 kali 10 pangkat 24. M2-nya 1 kali 10 pangkat 24. Kemudian jaraknya 5 kali 10 pangkat 12 baru di pangkat 2. Nah, tinggal kita kalikan 6,67 kali 10 pangkat min 11. 5 kali 1 tetap 5. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan 24 tambah 24 dapat 48. Kemudian ini 5 pangkat 2 dapat 25. Kemudian 12 kali 2 dapat 24. Kita kalikan lagi 6,67 kali 5 dapat 33,35. 48 kurang 11 dapat 37. Per 25 kali 10 pangkat 24 sebesar 1,33 kali 10 pangkat 13. Jadi gaya gravitasi ini sangat nampak jika benda yang memiliki ukuran atau massa yang lebih besar, misalnya pada planet, bulan, bumi, dan matahari. Kalau benda yang berukuran sangat kecil, misalnya ini 3 kg dan 4 kg,
gaya tariknya atau gaya gravitasinya tetap ada, hanya ukurannya atau bahkan sangat-sangat kecil karena nilainya adalah 10 pangkat minus 9. Baik, selanjutnya kita masuk ke resultan gaya gravitasi pada suatu benda. Bagaimana jika suatu benda bekerja dua buah gravitasi atau lebih? Kalian tadi kita bahas sebelumnya hanya melibatkan dua benda. Sekarang bagaimana jika bekerja dua atau lebih bendanya untuk menentukan gaya gravitasinya berapa nilainya ya. Kita perhatikan contohnya, misalnya ada benda M1, M2, dan M3. Kemudian antara M1 dan M2 bekerja gaya F12, dan antara M1 dan M3 bekerja F13. Kemudian membentuk sudut theta. Ini kira-kira berapa F resultannya. Jadi untuk menghitung F resultannya kita jumlahkan saja besar gaya F12 tambah F13. Atau nilainya sebesar F sama dengan F resultannya. Akar dari F12 pangkat 2 tambah F13 pangkat 2 tambah 2 F12 tambah F13 cos theta. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal untuk resultan gaya 0 ya. Dua benda bermassa 4M dan 9M terpisah sejauh D. Kemudian benda ketiga bermassa M besar ini berada di antara kedua benda tersebut dan tidak mengalami gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasinya sama dengan 0 ya. Tentukan letak bintang ketiga tersebut. Kita lihat ada M1 sebesar 4M, ada M2 sebesar 9M, dan di antara ini ada M3 yang masanya sebesar M besar juga. Antara M1 dan M3 bekerja gaya F13, antara M2 dan M3 bekerja F23. Kemudian jarak antara dua benda ini yaitu sejauh D. Jadi R-nya adalah sama dengan D. Kita asumsikan antara M1 dan M3 itu adalah X. Kita berikan simbol X. Berarti antara 2 dan 3 jaraknya adalah D dikurang X. Oke, lanjut kita gambar kembali soalnya. Ini gambarnya di atas. Oke, kita lihat jadi penyelesaian soalnya. Jadi akan berlaku hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kita lihat dia ke arah ini. F32 dikurang F31 sama dengan 0. Jadi F32 sama dengan F31. F32 sama dengan F31. Kita masukkan nilainya. Jadi F32 nya sedang G, M3 M2 per R32 pangkat 2. Kemudian F31 nya adalah G, M3 M1 per R31 pangkat 2. Kita masukkan nilainya, jadi G nya ini habis, G-nya habis. Ini habis G-nya. Kita masukkan M3 sama dengan M, M2 sama dengan 9M, M3 nya sama dengan M, M1 nya adalah 4M. Kemudian jaraknya R32 sebesar D dikurang X pangkat 2. Kemudian R31 nya sebesar X ya, jadi X pangkat 2. Ini M-nya juga habis, M-nya habis, ini M-nya habis. M-nya habis juga, tinggal 9 dikurang D kurang X pangkat 2 sama dengan 4 per X pangkat 2. Nah, setelah itu kita akarkan supaya pangkat 2-nya hilang. Tinggal akar 9 sama dengan 3, akar 4 sama dengan 2. Di bawah tetap ya, D kurang X dengan X karena pangkat 2-nya hilang. Setelah itu kita kali silang. 3 kali X 3X, kemudian 2 kali D 2D, kurang 2 kali X sama dengan 2X. Kita pisahkan yang ada X-nya. 3X tambah 2X sama dengan 5X, kemudian sama dengan 2D. Berarti X sama dengan 2D per 5. Kita masukkan nilai substitusi nilainya ke jaraknya ini. R23 sama dengan D kurang X. Karena X adalah 2D per 5. Jadi kita masukkan D kurang X. X-nya kita ganti dengan 2D per 5. Kita samakan penyebut 5 semua. Berarti 5D per 5 kurang 2D per 5.
Hasilnya adalah 3D per 5. Jadi letak bintang ketiga ini supaya nilainya gaya gravitasi yang sudah 0 adalah 2D per 5 dari M1 dan 3D per 5 dari M2. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke medan gravitasi. Pengertian medan gravitasi, apa itu medan gravitasi? Jadi medan gravitasi adalah didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda lainnya dalam ruang ini akan mengalami gaya gravitasi. Jadi benda ini akan selalu mengarah ke pusat massanya. Selanjutnya ada kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi pada titik apa saja dalam ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi per satuan massa. Jadi G sama dengan gaya gravitasi F per M per satuan massa. Kita masukkan G-nya. F-nya kita ganti dengan G kali M per R pangkat 2 per M per satuan massa ya. Jadi M ini habis, M-nya habis, tinggal G sama dengan G kali M per R pangkat 2. Inilah persamaan untuk kuat medan gravitasi G kali M per R pangkat 2. Baik, kita masuk ke contoh soal kuat medan gravitasi. Kita lihat dengan anggapan bumi berbentuk bola seragam dengan jari-jari 6.400 km dan bermassa 6 kali 10 pangkat 24 kg. Hitunglah kuat medan gravitasi pada permukaan bumi. Jadi R-nya kita masukkan, jari-jarinya R-nya 6.400 km atau 6,4 kali 10 pangkat 6 meter dikali 1000 saja. Ini. Kemudian massanya 6 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian gravitasinya 6,7 kali 10 pangkat min 11. Min 11 ini bukan kurang ya. 6,7 kali 10 pangkat min 11. Kita ditanyakan kuat medan gravitasinya G-nya. G sama dengan G kali M per R pangkat 2. Kita masukkan G-nya 6,7 kali 10 pangkat min 11. Kemudian massanya 6 kali 10 pangkat 24. R-nya pangkat 2, 6,4 kali 10 pangkat 6 di pangkat 2 kan. Kita tinggal kalikan saja, 6,7 kali 6 dapat 40,2. 24 dikurang 11 pangkatnya dapat 13. Kemudian di bawah ini 6,4 pangkat 2 dapat 40,96. 6 pangkatnya 6 kali 2, 12. Tinggal kita bagikan 40,2 bagi 40,96 dapat 0,98. 13 kurang 12 dapat 1. Jadi 0,98 kali 10 dapat 9,8 Newton per kilogram. Jadi kuat medan gravitasi pada permukaan bumi itu rata-rata 9,8 Newton per kilogram. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa silakan like, komen, share jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.